10 Panglima Perang Muslim yang terhebat dalam masa sejarah dunia Islam, Part 2. 6. Sa'ad bin Abi Waqqas dengan julukannya Busur Panah Allah. Nama lengkapnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas al-Zuhri al-Qurasyi. Lahir di Mekah pada tahun 595 Masehi atau 23 sebelum Hijrah dan berasal dari Bani Zuhroh suku Quraisy. Ia adalah paman Rasulullah dari pihak ibu. Ibunda Rasulullah, Aminah binti Wahab berasal dari suku yang sama dengan Sa'ad yaitu dari Bani Zuhroh. Oleh karena itu Sa'ad juga sering disebut sebagai Sa'ad dari Zuhroh. Sa'ad masuk Islam saat berusia 17 tahun, dan keislamannya termasuk yang terdahulu di antara para sahabat. Banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh Sa'ad yang dapat ditonjolkan dan dibanggakan. Di antara semua itu, ada dua hal penting yang selalu diingat. Pertama, dialah yang mula-mula melepaskan anak panah dalam membela agama Allah dan yang pertama kali terkena anak panah. Dengan lemparan panahnya selalu tepat pada sasaran. Kedua, ia merupakan satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah dengan jaminan kedua orang tuanya. Sa'ad bin Abi Waqqas mempunyai dua senjata yang sangat ampuh, yaitu panah dan doanya. Jika Sa'ad bin Abi Waqqas memanah musuh dalam peperangan, dapat dipastikan pasti mengenai sasarannya. Kepahlawanan Sa'ad bin Abi Waqqas tertulis dengan tinta emas saat memimpin pasukan Islam melawan tentara Persia di Qadisiyah. Sahabat Rasulullah ini pernah turut serta dalam beberapa peperangan seperti Perang Badar, Uhud, Khandak, Khaybar, serta pembebasan kota Fatu di Mekah. Ia menjadi salah seorang dari 3 orang yang memegang bendera kaum muhajirin saat pembebasan kota Mekah. Dia juga pernah ditunjuk sebagai panglima perang Islam dalam kemenangan kaum muslimin saat perang melawan tentara Persia di Qadisiyah. Dengan kemenangan tersebut, wilayah Persia akhirnya menjadi bagian dari kekhalifahan Islam. Di mana peperangan ini merupakan salah satu peperangan terbesar dalam sejarah umat Islam. 7. Tariq bin Ziyad, dengan julukannya Tariq el-Tuerto atau Tariq yang memiliki satu mata. Tariq bin Ziyad dilahirkan pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi di Kencela, Aljazair, dari kabilah Nafsah. Tariq bukanlah orang yang berasal dari Arab, tetapi ia berasal dari kabilah Barbar yang tinggal di Maroko. Masa kecilnya dihabiskan seperti orang Islam pada umumnya. Dalam Tarikh Ibnu Nusyair, sejarawan mengatakan Tariq adalah budak dari Amir Kerajaan Umayyah di Afrika Utara, Musa bin Nusyair. Namun, pada akhirnya, Musa membebaskannya dari perbudakan dan mengangkatnya menjadi panglima perang. Ia pun menjadi salah satu panglima perang yang memberikan pengaruh besar terhadap kejayaan Islam. Tariq bin Ziyad adalah salah seorang jenderal perang dari kekhilafahan dinasti Umayyah. Ia adalah panglima perang Islam yang berhasil menaklukkan Andalusia atau Spanyol. Konon saat kapalnya berhasil mendarat di Andalusia, ia membakar kapal pasukannya di Teluk Gibraltar. Hal ini dilakukan agar tentara kaum muslimin terus maju tanpa kenal takut melawan musuh. Pada tahun 712 Masehi, ia bersama Musa bin Nusyair dengan tentara 18.000 orang berhasil menaklukkan sekitar 2/3 semenanjung Iberia termasuk Saragossa, Barcelona, dan Portugal. Ini adalah awal pemerintahan Muslim di Spanyol sampai berakhir pada tahun 1492 Masehi. Tariq bin Ziyad, dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dengan sebutan Tariq el-Tuerto, Tariq yang memiliki satu mata. Ia seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Al-Andalus, Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. 8. Syurahbil bin Hasanah atau Abu Abdillah, Abu Wailah. Abu Abdullah Syurahbil bin Hasanah, bahasa Arab, adalah seorang pemeluk Islam awal, seorang sahabat Nabi dan jenderal selama penaklukan Suriah oleh Muslim. Ayah Syurahbil adalah Abdullah bin Muta, bin Amr, seorang anggota suku Arab dari suku Kindah. Syurahbil dinamai berdasarkan nama ibunya, Hasanah. Melalui garis keturunan ibunya, ia terhubung dengan suku Quraisy klan Bani Zuhroh dan Bani Jumah di Makkah. Syurahbil adalah pemeluk Islam awal dan termasuk di antara sahabat Nabi Muhammad. Syurahbil termasuk bagian dari rombongan yang ikut hijrah dari Makkah ke Habasyah untuk menghindari penyiksaan dari kaum kafir Quraisy. Seorang sahabat Rasulullah yang pernah ditunjuk sebagai panglima dalam berbagai peperangan dan penaklukan. Terutama pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar beliau menjadi panglima perang yang hebat.
Ia merupakan salah satu komandan lapangan utama selama penaklukan Muslim di Suriah setelah Khalid bin Walid. Ia juga ikut berperan dalam peperangan melawan bangsa Romawi. Syurahbil bin Hasanah termasuk di antara 14 panglima perang yang dikirim oleh Abu Bakar ke Syam di bawah instruksi Khalid bin Walid dan berikutnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Ia merupakan salah satu komandan tersukses dalam pasukan Rashidin, bertugas di bawah Khalifah Rashidin Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ia merupakan salah satu komandan lapangan utama selama penaklukan Muslim di Suriah, bertugas sejak tahun 634 Masehi hingga kematiannya pada tahun 639 Masehi akibat wabah. 9. Abdullah bin Amir, dengan julukan Abu Abdurrahman. Nama lengkapnya Abdullah bin Amr bin al-Esh atau Abdullah bin Amr, putra dari Amr bin al-Esh dari Banu Sahm yang merupakan sahabat Nabi Islam Muhammad. Ia dilahirkan di Makkah tahun 4 Hijriah. Mungkin banyak yang belum mendengar namanya, apalagi sosoknya. Namun, namanya dikenal sebagai pemimpin para pemuda Quraisy. Ia lahir saat Nabi tengah berdakwah di Makkah dan ia memeluk Islam pada tahun 7H atau sekitar 628 Masehi setahun sebelum ayahnya, Amru bin al-Esh, di usia 17 tahun. Nama aslinya al-Esh kemudian diganti Abdullah oleh Nabi Muhammad saat ia masuk Islam. Ibu Abdullah bernama Raitah binti Munabi bin al-Hajjaj bin Amir bin Hujaifah bin Sa'ad bin Saham. Nabi biasa menunjukkan preferensi kepada Abdullah bin Amr karena ilmunya. Ia adalah salah satu sahabat pertama yang menulis hadis, setelah mendapat izin dari Muhammad untuk melakukannya. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat pada 632 Masehi, berbagai gejolak mewarnai keseharian umat Muslim. Mulai dari kemunculan Nabi palsu, banyaknya orang Islam yang murtad, hingga perang saudara. Salah satu perang saudara yang terjadi adalah pertempuran Siffin yang terjadi pada tahun 657 Masehi atau 37 Hijriah, antara Ali bin Abi Thalib yang merupakan khalifah keempat dari Khulafaur Rashidin, melawan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang merupakan gubernur dari Suriah dan sepupu dari khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Saat perang tersebut meletus, Abdullah bin Amr berada di pihak Muawiyah karena mengikuti ayahnya. Hal ini sesuai pesan dari Nabi Muhammad, agar ia selalu menaati ayahnya. Meski berada di pihak Muawiyah, Abdullah menolak mengangkat senjata karena tidak mau berperang melawan sesama Muslim. Pertempuran ini dinamai atas lokasinya yakni Siffin, yang berada di tepi sungai Efrat. Pertempuran berhenti setelah orang-orang Suriah, yang dihadapkan pada peluang kekalahan yang sangat besar, meminta arbitrase. Proses arbitrase berakhir secara tidak meyakinkan pada tahun 658 Masehi. Pertempuran ini dianggap sebagai bagian dari Perang Saudara Islam pertama. Abdullah bin Amir setelah memiliki kekuatan militer, dia pun melakukan penaklukan negara-negara yang dimulai periode Khilafah kedua dan atas perintah Utsman mengirimkan pasukan ke Iran. Pada masa Utsman dan Muawiyah berkuasa, dia menaklukkan sebagian Iran, beberapa di antaranya dengan perang, beberapa lainnya dengan perjanjian damai. Di antara daerah-daerah itu adalah kota Shapur, Fasa, Dar Abgar, Rafsanjan, dan daerah tengah Iran seperti kota Sajestan, Sistan, Zeran, Neisabur, Tus, Kabul, Herat, Maru, Bal, Talekan, Jawin, Faryab, Tahristan dan Sarhas di timur. 10. Amru bin Esh, dengan julukannya penakluk Mesir. Nama lengkap sahabat Amr bin Esh adalah Abu Abdillah Amr bin Esh as-Suhami al-Qurasyi al-Kinani. Lahir pada tahun 47 sebelum Hijriah bertepatan dengan tahun 577 Masehi di Makkah. Pada awalnya beliau pernah mengambil bagian dalam peperangan menentang Rasulullah Muhammad dan kaum Muslim. Amru menyatakan keislamannya pada tahun 8 Hijriah beberapa waktu sebelum kemenangan total Islam dan peristiwa Fatu Mekah. Sebagian peneliti menyebutkan, masuk Islamnya Amru menjelang kemenangan umat Islam adalah bentuk keberhasilan dakwah Rasulullah SAW mengajak pembesar-pembesar Bani Quraisy masuk Islam, seperti masuknya Khalid bin Walid, Utsman bin Talhah dan termasuk Amru bin Esh. Setelah Amru masuk Islam, Nabi Muhammad SAW mengutusnya untuk mendakwahkan Islam ke kaum ayahnya. Amru beberapa kali bertugas di bidang kemiliteran dengan bergabung dalam sejumlah peperangan dan juga dalam beberapa kesempatan berperan sebagai mubaligh sebagaimana ia pernah diminta untuk berdakwah ke Oman sampai akhirnya menjadi gubernur di wilayah tersebut.
Amru pada periode kekhalifahan Abu Bakar memiliki peran penting dalam pembebasan kota-kota di Palestina. Namun reputasinya yang lebih populer di kalangan sejarawan Barat adalah peran besarnya dalam penaklukkan Mesir. Beliau adalah panglima perang yang menaklukkan Baitul Maqdis dan Mesir dari cengkraman Romawi. Sahabat Amr bin Ash dikenal sebagai panglima militer, diplomat, negarawan dan pedagang. Amr bin Ash terlibat langsung dalam sejumlah perang, yang diantaranya Perang Badar di kota Badar, 80 mil barat daya dari Madinah. Perang Uhud di lembah yang terletak di depan Gunung Uhud, sekitar 5 mil dari Madinah. Perang Khandak yang terletak di sebelah utara kota Madinah. Perang Yarmuk dekat Sungai Yarmuk, perbatasan Suriah Yordania dan Suriah Palestina. Perang Siffin di Siffin Suriah. Penaklukan Mesir di Mesir, Libya. Penaklukan Syam di Syria, penaklukan daerah Maroko. Itulah dia 10 jenderal perang Muslim yang sangat berpengaruh pada zaman keemasan Islam. Jika kalian punya referensi untuk video selanjutnya, silakan chat aja di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen dan juga subscribe channel ini, agar membuat admin lebih semangat lagi dalam pembuatan video yang lebih keren pastinya, dan lebih menarik lagi ke depannya. Terima kasih semuanya.